Cerita ini berawal dari keceriaan dan kepolosan seorang anak bernama Agu beserta kawan-kawannya. Entah dari mana Agu mendapatkan casing TV yang ia sebut sebagai TV imajinasi. Saat itu mereka diliburkan sekolah karena sedang terjadi peperangan. Lalu mereka pergi mendekati seorang petugas keamanan setempat. Ia menawarkan bahwa TV-nya akan dijual. Si petugas heran karena TV-nya bolong. Mulailah kekonyolan Agu dan kawan-kawannya dimulai. Agu ceritanya memutarkan tombol channel, lalu teman-temannya berakting ala sinetron. Ketika menyaksikan tingkah bocah itu, muka si petugas melongo datar tanpa ekspresi. Ujung-ujungnya mereka malah diusir. Pergilah Agu dari sana sambil membawa TV-nya. Di perjalanan ia melihat pengungsi mulai berdatangan karena daerah tempat Agu tinggal adalah zona penyangga, kawasan yang untuk sementara masih aman. Namun tempat itu sudah tidak bisa menampung pendatang, jadi mereka yang ingin masuk kawasannya disuruh balik arah kembali. Cerita beralih mengenal lebih dalam lagi keluarga Agu. Hari itu Agu sedang membantu ibunya di dapur. Bagi Agu, ibunya adalah seorang pahlawan, pekerja keras membantu meringankan beban keluarga karena ayahnya hanya seorang guru dengan gaji pas-pasan. Agu pun sangat bangga terhadap ayahnya. Selama perang, ia rela membagi tanah miliknya untuk membuat tempat tinggal bagi pengungsi yang datang ke sana. Lalu ada kakak laki-lakinya yang hampir tiap hari hanya ngurusin otot dan penampilan. Dan tiap ada kesempatan, selalu jahil hingga kakaknya kesal. Kekonyolan mereka kadang yang membuat keluarga Agu menjadi lebih hidup. Melupakan ketegangan perang yang kemungkinan akan menyerang ke kampungnya. Malam harinya mereka makan bersama. Suasana begitu ceria, menggambarkan keluarga yang penuh kebahagiaan. Di sana Agu diam-diam menjahili kakeknya yang buta saat ia sedang menyuapinya. Lalu bersendawa sembarangan, membuat semua terdiam mematung. Kakaknya malah ikut-ikutan sendawa. Hingga pecahlah tawa mereka. Namun tawa ayahnya berubah geram. Di saat melihat TV kesayangannya, gundul tanpa casing. Agu si tersangka langsung lari terbirit-birit. Akibatnya ia tidur di luar karena sang ayah sengaja mengunci pintunya dari dalam. Di pagi hari kembali lagi si Agu berulah. Nggak ada kerjaan, ia malah nyolok-nyolok hidung kakeknya. Tidak tahu bahwa situasi di kampungnya sudah semakin genting. Sang ayah dengan seksama mendengarkan berita di radio, menggambarkan raut wajah penuh resah. Tidak lama datanglah pasukan tentara melewati kampungnya, menandakan perang akan segera terjadi. Dikumpulkanlah semua warga di dalam kantor. Mereka membicarakan agar para wanita dan anak-anak mulai siap-siap mengungsi ke tempat aman. Sedangkan pria dewasa tetap tinggal demi menjaga agar kampungnya tidak dijarah. Malam hari tiba. Ayah dan ibu Agu melewatinya dengan pertengkaran. Ibunya tidak ingin pergi berpisah bersama yang lain, namun sang ayah tetap memaksa demi keselamatannya. Di ruang lain, Agu dan kakaknya sedang menguping pembicaraan mereka. Tiba-tiba raut wajah Agu nampak resah. Sang kakak langsung menggodanya, hingga mereka masih bisa melakukan kekonyolan di tengah kondisi mencekam. Siang harinya kerusuhan terjadi. Para wanita dan anak-anak mulai diungsikan dengan menyewa kendaraan. Mereka tidak gampang mendapatkan tumpangan karena si supir mengambil kesempatan dengan menaikkan tarif ongkosnya. Dalam keadaan terdesak, sang ayah setuju dan mulai memasukkan istri dan anaknya ke dalam mobil. Suasana semakin sulit terkendali. Sang ibu berpesan kepada Agu untuk terus berdoa kepada Tuhan. Mobil mulai melaju pergi. Hati Agu terguncang, berlari sambil menangis. Kepergian sang ibu begitu menyakitkan, dan itu baru permulaan.
akan ada lagi kepedihan yang siap menanti Agu mengarungi ke dalam hidup yang semakin kelam. Mereka lalu kembali ke rumah bersembunyi untuk sementara waktu. Esok harinya, mulailah mereka keluar rumah untuk mencari tempat aman. Namun entah ada angin apa, tiba-tiba para tentara sipil menembaki semua warga yang masih bertahan di sana. Agu bersama ayahnya berlari ke sebuah gudang, disusul kakaknya sambil menggendong si kakek yang buta. Ketegangan semakin memuncak. Sang ayah yang mengintip dari lubang pintu melihat senjata tank diarahkan tepat ke arah mereka bersembunyi. Dihantamlah hingga pintunya terbuka. Masuklah para tentara dibarengi tembakan ke dalam. Akibatnya, sebagian dari mereka tewas. Untungnya Agu bersama keluarganya tidak kena tembak. Dibawalah mereka keluar. Dibariskan sambil berlutut, posisi tangan di belakang kepala. Tentara sipil mulai menginterogasi. Menuduh mereka sebagai mata-mata dan membelot ke pemerintah. Ayah Agu berusaha membela diri, namun si tentara malah mendatangkan orang gila dijadikan sebagai saksi. Dengan ucapannya yang ngelantur, ujarnya bahwa mereka yang sedang ditawan bukan penduduk asli kampung sana. Setelah mendengar kesaksian orang gila itu, diputuskanlah hukuman untuk mereka bahwa tiba saatnya akan dieksekusi mati. Mendengar itu, sang ayah menyuruh Agu dan kakaknya berlari. Keadaan semakin ricuh hingga tanpa aba-aba, timah panas memberendel tubuh mereka satu persatu. Tewaslah ayah Agu bersama tawanan lain. Agu dan kakaknya terus berlari ke dalam hutan. Sayangnya sang kakak kena tembak. Agu sempat terdiam, diserang kembali tembakan, ia langsung berlari kencang masuk ke dalam hutan. Kini Agu seorang diri. Dia tidak mampu memahami kondisinya saat itu. Menangis, menelusuri hutan yang semakin gelap. Esoknya ia kembali berjalan, mencari sesuatu yang dapat dimakan. Menemukan pondok kecil namun tidak ada satupun yang bisa dimanfaatkan. Demi bertahan hidup, ia terpaksa memakan dedaunan, alhasil malah muntah-muntah tak karuan. Ternyata dari kejauhan, ada seseorang yang sedang memperhatikan Agu. Agu langsung mengikutinya di saat orang itu lari ke dalam hutan. Tiba-tiba dikagetkan oleh sekelompok bersenjata yang mencoba menangkap orang-orang yang sedang bersembunyi di dalam hutan, termasuk Agu. Ditangkaplah mereka semua. Agu sangat ketakutan, tidak berpikir nasibnya bisa sejauh ini. Ditawan oleh kelompok berandal yang menamakan dirinya sebagai NDF, singkatan dari Tentara Pertahanan Nasional. Kelompok militan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan karena dianggap korup dan menyimpang dari konstitusi yang sah. Datanglah sang komandan menghampiri Agu. Dengan wajah gaharnya, ia interogasi penyebab Agu bisa nyasar ke dalam hutan. Kesaksian Agu yang mengatakan bahwa keluarganya telah dibantai oleh tentara sipil membuat sang komandan tertarik merekrut dan melatihnya sebagai anggota baru. Ia mencoba hasut rasa takut Agu, menumbuhkan dendam dalam situasinya, menegaskan bahwa komandan akan melatih Agu menjadi seorang prajurit agar bisa membalas atas kematian keluarganya. Agu langsung berdiri memberi hormat kepada sang komandan dengan penuh semangat. Setelah itu dibawalah ke dalam hutan sambil mengangkat kotak besi berisi amunisi sebagai ujian pertamanya. Setelah sampai di markas utama, ternyata sudah banyak anggota NDF di bawah pimpinan sang komandan. Kini Agu terperosok di dalam sana. Pikirannya masih bingung dibaluti ketakutan, namun ia terpaksa mengikuti alur hidup yang harus dijalani. Lalu para anggota baru dikumpulkan sambil mengangkat tangan ke atas. Di sana ada wakil komandan bernama Tu Aisi yang memberikan instruksi bahwa mereka harus melakukan inisiasi untuk menentukan kelayakannya menjadi anggota baru prajurit NDF. Ditariklah Agu diserahkan kepada salah satu prajurit untuk melatihnya.
Setelah seharian latihan berat, semua prajurit mulai istirahat untuk makan. Namun Agu hanya bisa menelan ludah, tidak diberi jatah sedikit pun. Malah ia disuruh hormat di depan mereka sambil naik ke atas bangku. Tidak lama, sang komandan memanggil Strike, salah satu prajurit seumuran Agu. Dari kejauhan, Agu melihat Strike dibawa ke sebuah pondok. Latihan demi latihan Agu jalani tanpa henti. Suaisi kembali menginstruksi anggota baru, menjelaskan bahwa sekarang mereka ada dalam pasukan Dada Good Blood, seorang pemimpin tertinggi NDF. Berusaha akan menggulingkan pemerintahan yang telah merenggut hak-hak kemerdekaan bagi rakyat. To speak on your future. I say, who is your supreme commandant? Masuklah ke sesi tergelap, melewati gerbang tengkorak penuh dengan energi negatif. Ritual mengerikan menjadi bagian paling penting untuk melewati ujian akhir. Agu mulai dijampi-jampi, lalu dibariskan bersiap melewati jejeran orang yang sedang membawa kayu. Berlarilah Agu ke arah sana sambil dipukul dengan sangat keras. Beruntung bisa lulus dari ujiannya. Disusul peserta berikutnya, namun ia gagal. Langsung dibawa ke arah belakang, tak disangka mereka langsung menggorok lehernya. Agu kaget ketakutan. Kemudian ritual berikutnya, pundak Agu disayat, dimasukkan serbuk narkoba, lalu dibaringkan ke dalam liang lahat, bertujuan untuk mati terlebih dahulu sebelum lahir kembali. Lalu ujian terakhir, menguji kekebalan tubuh sebagai bukti keberhasilan bahwa roh telah memberkati dan membersihkan tubuh mereka. Dibariskan, lalu diberendel peluru. Kekuatan magis berhasil membuat mereka tidak terluka sedikit pun. Komandan memberikan sugesti kuat kepada seluruh prajuritnya agar tidak takut mati dengan tipu muslihat roh yang kini telah bernaung di dalam tubuh mereka. Kini pasukan akan menjalankan misi pertamanya atas perintah Dada Good Blood, meninggalkan markas awal untuk berpindah ke markas baru. Sebelum penyerangan tiba, membakar semua lahan agar tidak satupun benda utuh tersisa di sana. Agu bertugas membawa amunisi pergi ke medan perang. Mereka segera menuju ke tempat target di mana akan terjadi penyerangan terhadap sekelompok warga dan tentara sipil yang sudah diprediksi akan melewati kawasan itu. Tibalah mereka di sana. Agu berserta kelompoknya bersiap sembunyi di bawah jembatan, sedangkan prajurit yang lain berada di garda depan. Tidak lama target pun datang. Mereka bersiap menyerang, menunggu masuk ke dalam zona yang sudah ditentukan. Agu nampak tegang ketakutan, merasakan debaran perang untuk pertama kalinya. Target telah masuk perangkap. Semua prajurit keluar dari persembunyiannya. Suaisi langsung meluncurkan roket ke arah mobil mereka. Yang lain mulai menembaki tanpa jeda, diberendel dari arah depan dan belakang. Agu kebingungan, malah amunisinya ditinggal di bawah jembatan. Ia balik lagi ke sana. Setelah kembali ke atas, semua sudah usai. Kelompok NDF menghentikan tembakannya, hanya menyisakan satu orang yang berhasil hidup. Sang komandan lalu memanggil Agu, dihadapkan di depan tawanan yang mengaku ia bukan tentara melainkan mahasiswa teknik mesin yang akan memperbaiki jembatan. Komandan tidak mau mendengar alasan apapun. Disinilah ujian terberatnya. Untuk pertama kali, Agu diperintahkan mengeksekusi orang. Diberikanlah ia sebuah pedang untuk menghantam kepalanya. Agar tidak tegang, komandan berpesan anggap saja kepalanya ibaratkan buah melon. Agu tetap ketakutan, tidak sanggup melihat sorot matanya yang sedang mengalami histeris. Dorongan sugesti dari sang komandan terus mencocoki pikiran Agu, menegaskan bahwa mahasiswa ini pun ikut andil atas kematian ayahnya. Perlahan Agu mendekat. Ia tahu perbuatannya bertentangan dengan nurani dan kesadarannya sebagai manusia. Tawanan semakin teriak histeris. Diayunkanlah pedang tajam ke kepala tawanan. Agu terdiam melihatnya mulai berdarah. Strike, prajurit yang sudah terlatih, turut membantu menghabisinya. Agu lanjutkan mengeksekusi tawanan sampai mati dengan beringas bak hewan buas. Dalam hati Agu berkata, "Tuhan, aku membunuh orang. Ini adalah dosa terburuk. Tapi aku juga mengetahui ini hal benar untuk dilakukan.
Setelah itu, Agus sudah benar-benar lulus, mulai dipersenjatai oleh sang komandan. If you are losing it, then I am losing you. Di dalam camp, Agu menatap kosong, lalu datang Strike membawakan sepasang sepatu untuknya. Mereka mulai berbincang banyak, namun Strike tidak bisa bersuara. Ia sudah tidak mampu mengucapkan kata-kata setelah mengalami trauma selama menjadi prajurit di sana. Entah apa yang membuat kondisinya seperti itu. Mungkin suatu saat, Agu tahu jawabannya. Untuk sekarang, ia hanya mencoba memahami dari setiap gerak tubuhnya. Dari hari ke hari, perang berjalan terus tanpa kenal henti. Desingan peluru dan ledakan mortal, bom, ranjau menjadi irama musik yang menghiasi perang. Kanvas tanah yang digoreskan oleh tinta darah menjadi sebuah seni tersendiri bagi prajurit yang telah diisi ilmu kebal dan jampi-jampi. Sang komandan mampu menyihir ratusan orang prajuritnya menjadi militan yang tak kenal takut. Agu sudah tidak ragu lagi menembakkan senjata, mulai akrab dengan aroma kematian. Bau darah dari mayat-mayat yang gugur menjadikan ia semakin yakin dunianya kini tidak menakutkan lagi. Malam itu, Agu dipanggil ke dalam ruangan oleh sang komandan. Dia menceritakan bahwa pasukan NDF telah diperintahkan petinggi untuk menyerang kawasan Taro dekat ibu kota. Komandan tahu itu adalah tempat di mana ibu dan adiknya Agu berada. Komandan sengaja meyakinkan Agu agar lebih patuh menjadi pengikutnya. Dibawalah Agu ke dalam kamar. Di sana ia diancam secara halus untuk tidak membocorkan rahasia di antara mereka. Karena dalinya, komandan ingin menolong Agu secara khusus, spesial dari yang lain. Ia diberikan topi yang sama persis seperti yang dimiliki Strike. Lalu sang komandan berbaring, menyuruh Agu berlutut dan melakukan apa yang ia hendaki. Kneel down. Sang komandan melecehkan Agu, membungkam mulutnya di atas kepercayaan dan keyakinan. Agu keluar disambut Strike, yang pasti sudah tahu apa yang telah terjadi terhadap Agu. Agu menangis di pundaknya, larut dalam suasana kelam. Pengalaman pahit di antara yang paling pahit. Tidak pernah terbayangkan, bahkan jauh dari pikiran Agu, hal itu bisa menimpa hidupnya dan harus menjadi bagian yang kemungkinan akan terulang kembali. Setelah kejadian itu, Agu lebih banyak diam. Teman-temannya melihat ada keanehan dari sikapnya. Salah satu dari mereka memberikan pendorong, menyayat kening Agu, lalu memasukkan narkoba ke dalamnya. Fase hidup Agu sudah tidak bisa digambarkan lagi. Nasib buruk yang telah menimpanya kian mendarah daging. Seluruh pasukan NDF kini telah masuk dalam pertempuran inti, menyerang ibu kota yang menjadi titik akhir demi memenangkan peperangan. Mereka semakin beringas keluar dari koridor tujuan utamanya. Tidak hanya tentara sipil yang kini mereka perangi, tapi sudah mulai berani membantai warga yang tak berdosa. Agu tidak ragu lagi menarik pelatuk membunuh mereka. Melewati deretan mayat berserakan di tengah jalan menjadi pemandangan biasa. Agu bahkan mampu tertawa ketika temannya eksekusi korban di depannya. Lalu mereka mulai menyerang ke kawasan apartemen. Di sana sebagian membunuh, sebagian lagi memperkosa warga. Seketika kesadaran Agu datang, mencoba memahami kekejian yang telah kelompoknya perbuat. Tanpa pikir panjang, Agu menembak mati wanita yang sedang diperkosa dengan tujuan demi mengakhiri penderitaannya. Di lantai bawah, lanjut Strike dan Agu dengan wajah dingin menyaksikan kelompoknya memasukkan bom ke dalam mulut tawanan, kemudian mengikatnya. Eksekusi belum selesai, tiba-tiba ada seseorang menyampaikan pesan undangan untuk segera pergi ke ibu kota menemui sang ketua Dada Good Blood. Pergilah mereka meninggalkan pria malang yang sedang menunggu bomnya meledak. Are we going to Taro?
Setelah itu, sang komandan berpesan habisi semua warga sipil dan sisakan satu, lalu kirim ke utara menuju desa selanjutnya. Sebagai pembawa pesan bahwa prajurit NDF akan datang menemui mereka, dan ini hanyalah sebagai permulaan. Alpha, 1800 hours. Selanjutnya, para prajurit langsung pergi ke ibu kota untuk menemui Dada Goodblood. Singkat cerita, sampailah mereka di sana, komandan beserta anak buahnya ditempatkan di ruang tunggu. Berjam-jam, nampaknya Dada Goodblood sangat sibuk atas banyaknya relasi hingga komandan merasa diacuhkan. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya mereka bisa bertemu dengan sang ketua Dada Goodblood, orang yang selama ini menyetir kelompok NDF atas segala kerusuhan dan pembunuhan yang terjadi. Mulailah terjadi perbincangan yang sangat panas. Setelah sekian lama komandan mengerahkan tenaga dan pikiran demi membentuk pasukan kuat NDF, karena tergiur janji Dada Goodblood untuk menjadikannya jenderal, ternyata harus berbuah pahit. Dada Goodblood tidak menaruh kepercayaan sedikit pun kepada komandan. Justru secara mengejutkan, ia lebih memilih Tuaisi, tangan kanan sang komandan yang akan diangkat menjadi komandan batalion. Ia malah akan dipromosikan menjadi wakil kepala keamanan. Mendengar itu, si komandan merasa terhina. Ia tidak bisa berkutik atas kekuasaan politisi Dada Goodblood. Mereka pun pamit, lalu komandan berdalih. Sebelum pelepasan prajuritnya ke tangan Tuaisi, ia ingin menghabiskan waktu sebagai ucapan perpisahan. Datanglah mereka ke sebuah kedai untuk mengadakan pesta. Tuaisi sempat merasakan kejanggalan terhadap sikap komandan. Di sana, prajurit dewasa membuking perempuan lalu pergi ke kamarnya masing-masing. Komandan memberikan gadis spesial untuk melayani Tuaisi. Selang beberapa jam, ada insiden di saat Tuaisi tiba-tiba keluar dalam kondisi sudah tertembak di perutnya. Disusul komandan dengan wajah tanpa dosa, datang menanyakan apa yang telah terjadi. Tuaisi dalam keadaan sekarat tahu bahwa pelakunya dia sendiri. Malangnya, si perempuan yang dijadikan boneka oleh komandan malah dituduh sebagai pelakunya. Ia ketakutan terus lari. Agu mengejarnya, langsung diberendel peluru. Kini Tuaisi dibawa ke markas, dirawat seadanya oleh Agu. Di hari-hari terakhirnya, Tuaisi mengungkapkan bahwa semuanya akan sia-sia, berpesan untuk segera meninggalkan komandan beserta pasukannya. Selang beberapa jam, Agu menghampiri komandan, menyampaikan atas kematian Tuaisi. Digelarlah pemakaman, sekaligus sang komandan menyampaikan pesan bahwa kini Dada Goodblood adalah musuh mereka. Memutuskan untuk membangun pasukannya tanpa ada dukungan perwakilan politisi, menjadi pasukan pemberontak tanpa tujuan yang pasti. Di malam hari ketika mereka sedang terlelap tidur, tiba-tiba diserang pasukan sipil. Mereka terdeteksi hingga nyaris lumpuh tanpa perlawanan. Banyak korban berjatuhan membuat pasukan NDF mulai berkurang. Mereka kini harus terus berpindah tempat tanpa mampu membalas serangannya karena kekurangan amunisi. Kini yang dapat mereka lakukan hanya bersembunyi bagaikan tikus yang sedang dimangsa. Kewibawaan komandan seketika mulai redup. Hanya bisa menggiring prajurit layaknya sedang mengembala kambing. Setelah dirasa aman, mereka mulai melanjutkan perjalanan. Namun Strike malah terdiam, tidak mau bergerak. Agu mengajaknya, tetap saja Strike hanya geleng-geleng kepala. Setelah didekati, ternyata ia telah kena tembak di tangannya. Agu tidak tega meninggalkannya, ia terpaksa menggendong Strike meskipun dalam kondisi kelelahan. Setelah berjam-jam menelusuri hutan, Agu merasakan ada keanehan terhadap Strike. Setelah diturunkan dari gendongan, Strike, ternyata ia telah tewas. Strike, Strike, Strike. Habislah sudah kepercayaan Agu terhadap hidup yang terus berjalan. Kini mereka bersarang di suatu area tanpa kepastian. Hari itu Agu menelusuri kubangan air, menemui sang komandan yang sedang memantau para prajuritnya yang kini dikerahkan untuk mencari emas, layaknya mencari jarum di tumpukan jerami. Persediaan amunisi dan logistik semakin menipis, membuat banyak prajurit yang putus asa dan akhirnya memutuskan untuk menyerah.
Dalam kondisi kebingungan, sang komandan sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ia sudah sangat lemah, pikirannya sudah lumpuh atas perbuatan dan kelicikan dia. Kini ia sendiri, ditinggalkan, membusuk di hutan. Agu beserta yang lain pergi untuk menyerahkan diri kepada pemerintah. Agu kemudian dimasukkan ke panti rehabilitasi anak-anak untuk dididik. Di sana ia hanya diam menyendiri. Rasanya sudah terlambat mengembalikan masa-masanya dulu, ketika hal kecil menjadi sebuah tawa yang berharga. Agu yang dulu telah mati, tidak mungkin bangkit lagi. Ketika ia diintrospeksi oleh mentornya, ia menjawab kalau ia tidak akan pernah bercerita tentang masa lalunya. Baginya, masa lalunya adalah hal yang tidak patut untuk dibagikan ke orang lain. Masa lalunya adalah Agu yang berperan menjadi binatang buas. Dan cerita pun berakhir. Sekejam dan sesadis gambaran film ini, itulah perang. Perang memang bukan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah, namun perang merupakan jalan terakhir untuk menghadirkan kedamaian. Jika kita menghargai kemerdekaan yang sekarang kita raih, maka berdamailah tanpa harus menuntut keadilan. Karena untuk mencapai posisi itu, ada orang yang telah berkorban. Jika kita mengungkit bahkan berdebat atas sesuatu yang sudah diputuskan, sama saja kita mengorek luka lama. Cukup ingat bahwa perang sangat menyakitkan.